Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021 angkatan ke-7, kelompok kecil 1 yang terdiri dari Rifki Firdaus Ramdhani, Santi Yuspitawati, dan Anggun Widianata. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin atau corruption, dari kata kerja corrumper, berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum melalui perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau sesuai korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian kita masuk ke penyebab korupsi. Ada dua aspek di dalamnya, yaitu aspek individu pelaku korupsi, sifat tamak manusia, moral yang tidak kuat, kebutuhan hidup yang mendesak. Yang kedua yaitu aspek organisasi, kurang adanya teladan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah juga kurang memadai. Kemudian di sini ada jenis-jenis korupsi. Menurut Alatas, dari segi tipologi membagi korupsi ke dalam 7 jenis yang berlainan, yaitu yang pertama korupsi transaktif, menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima. Yang kedua korupsi yang memeras, menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya. Yang ketiga yaitu korupsi investif, adalah pemberian barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan tertentu. Yang keempat korupsi perkerabatan, adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Yang kelima yaitu korupsi defensif, adalah korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. Yang keenam yaitu korupsi otogenik, adalah korupsi yang dilakukan seorang diri. Yang ketujuh, korupsi dukungan, adalah korupsi yang dilakukan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada. Kita masuk ke dampak korupsi. Dampak dari korupsi adalah sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti dari segi pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat. Setelah kita bahas di depan yaitu tentang pengertian, penyebab, jenis-jenis, dan dampak dari korupsi, kita masuk ke tahapan pra-analisis dengan metode pentahelik. Metode pentahelik adalah suatu bentuk atau cara mengatasi masalah atau pengembangan program dengan melibatkan pihak-pihak dari berbagai sektor. Metode ini berfokus pada kolaborasi antar pemerintah bersama pemangku kepentingan hingga masyarakat. Mengklasifikasikan masalah korupsi berdasarkan stakeholder, diantaranya yaitu government atau pemerintah, akademisi, sektor swasta, media massa, dan masyarakat. Kita masuk ke pembahasan pra-analisis isu korupsi. Di sini kita lihat dari segi pemerintah, hukuman yang tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan atau disebut juga dengan kebal hukum. Masih banyak pelaku korupsi yang bisa mendapatkan fasilitas sesuai keinginan. Kurangnya pencegahan praktek korupsi di segala bidang terutama yang berhubungan dengan masyarakat. Kemudian dari segi akademisi, kurangnya pendidikan anti korupsi yang belum dilakukan secara menyeluruh
oleh praktisi atau akademisi di berbagai tingkatan. Kita lihat dari sektor swasta, masih rendahnya komitmen pelaku usaha atau bisnis dalam menciptakan dan membangun lingkungan yang berintegritas dengan hanya meraup keuntungan saja yang sangat besar tanpa melihat dampaknya atau kerugiannya untuk negara ke depannya. Kemudian kita lihat dari media massa, kurang maksimalnya penggunaan media yang seharusnya bisa menginformasikan dampak korupsi secara masif, yang hanya biasanya melihat berita-berita itu hanya siapa yang korupsi, apa korupsinya, tanpa melihat dampaknya ke depannya. Kemudian dari sisi masyarakat, kurang pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan upaya pemberantasan dari korupsi. Setelah mendapatkan prioritas masalah, untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan, yaitu dengan cara menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan dengan metode USG atau urgency, seriousness, dan growth. Isu topik yang pertama yaitu hukuman yang tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan atau kebal hukum. Masih banyak pelaku korupsi yang bisa mendapatkan fasilitas sesuai keinginan. Kurangnya pencegahan praktek korupsi di segala bidang, terutama yang berhubungan dengan masyarakat. Nilai urgensinya 4, seriousness-nya 5, growth-nya 4, jadi total 13. Poin yang kedua yaitu kurangnya pendidikan anti korupsi yang belum dilakukan secara menyeluruh oleh praktisi atau akademisi di berbagai tingkatan. Nilai urgensinya 5, seriousness-nya 4, growth-nya 5, dan totalnya 14. Poin 3, masih rendahnya komitmen pelaku usaha atau bisnis dalam menciptakan dan membangun lingkungan yang berintegritas dengan hanya meraup keuntungan besar tanpa melihat dampak atau kerugian untuk negara. Nilai urgensinya 1, seriousness-nya 2, growth-nya 2, totalnya menjadi 5. Poin yang keempat, kurang maksimalnya penggunaan media yang seharusnya bisa menginformasikan dampak korupsi secara masif, serta lebih mengedepankan keuntungan media. Nilai urgensinya 2, seriousness-nya 1, growth-nya 1, total 4. Dan poin yang kelima, yaitu kurangnya pengetahuan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. Nilai urgensinya 3, seriousness-nya 3, growth-nya 3, totalnya 9. Jadi urutan yang paling pertama prioritas masalah, yaitu poin kedua dengan total nilai 14. Setelah menemukan prioritas masalah, kita lanjut dengan analisis isu korupsi dengan metode Fishbone. Yang pertama yaitu manusia mempunyai sifat yang tamak, gaya hidup, rendahnya pengetahuan, dan kepedulian. Kemudian yang kedua lingkungan praktik korupsi yang dianggap hal biasa, berkembangnya kegiatan korupsi. Yang ketiga organisasi, sistem dalam organisasi yang seolah melegalkan praktek korupsi, keteladanan pemimpinnya, manajemen yang saling menutupi tindakan korupsi. Yang keempat, regulasi, perundang-undangan yang lemah, upaya perlemahan lembaga anti korupsi, kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan, dan terjadilah kasus korupsi. Baik, analisa kami dengan metode SWOT didapatkan dari sisi strengths-nya. Era digital mempermudah segala bentuk pelacakan. Pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman kepada koruptor. Weakness-nya atau kelemahannya, rendahnya kesadaran untuk memerangi korupsi. Penerapan sanksi yang lemah terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak menimbulkan efek jera. Pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Opportunities-nya atau peluangnya, kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas, mempermudah alur penggunaan dana. Dari threats-nya atau tantangannya, belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan.
Di sini ada alternatif penyelesaian isu yang telah kami simpulkan. Ada 3 pihak yang dirasa mampu menyelesaikan isu korupsi ini. Yang pertama, pemerintah khususnya lembaga hukum. Alternatif penyelesaiannya penegakan hukum dan sistem pengadilan yang independen dan efektif. Tahap setiap alternatifnya membuat rancangan undang-undang yang memperberat hukuman bagi koruptor. Hasil yang diharapkan memberikan efek jera bagi koruptor dan semua orang yang akan melakukan tindakan korupsi. Yang kedua ada pemerintah, khususnya lembaga keuangan, peningkatan manajemen keuangan dan memperkuat lembaga audit. Tahap setiap alternatifnya melakukan transparansi anggaran. Hasil yang diharapkannya mencegah pemborosan dan penyalahgunaan anggaran. Masyarakat dapat ikut andil dalam mengawal anggaran. Yang ketiga, semua pihak, mulai dari lapisan bawah sampai lapisan atas. Alternatif penyelesaiannya pendidikan tentang bahaya melakukan korupsi dan penguatan karakter diri. Tahap setiap alternatifnya memberikan pendidikan tentang penguatan karakter mulai dari anak SD sampai dengan lansia. Hasil yang diharapkan supaya setiap individu berpikir kembali apabila akan melakukan tindakan korupsi akan merugikan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Baik, itu tadi pemaparan isu korupsi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita sama-sama bangkit melawan korupsi. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.